Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur atas anugerah kebaikan Tuhan sampai hari ini dan sampai di bulan Desember ini kita tetap merasakan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani hari-hari kita. Kita patut syukuri. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat 17. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Keadaan Ayub dipulihkan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan anehnya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang satu kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidup yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yenima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Karen Habuk. Di seluruh negeri tidak dapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang terkasih, renungan kita sebelumnya terus dari kitab Ayub. Bagaimana kisah Ayub yang luar biasa, yang setia di hadapan Allah walaupun begitu banyak cobaan, banyak hinaan, sakit, penyakit yang dia derita, tetapi dia tetap bertahan dalam imannya. Ayub peroleh pemulihan setelah ia mau merendahkan diri dalam penyesalan di hadapan Allah. Ini yang penting sedang jemaat Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Ya, setelah Ayub mencabut perkataannya yang merupakan pembelaan diri atas ketidakberdosaannya selama ini, tetapi ia merasa pembelaannya itu adalah tidak benar, dan ketidakberdosaannya selama ini, kesalehannya pun di dunia ini hanya sebatas pandangan daripada hidupnya. Tetapi yang benar adalah Tuhan yang memandang kita, Tuhan yang menilai kita, bukan diri kita, bukan manusia. Manusia adalah keterbatasan, punya keterbatasan dalam kehidupannya. Sedang jemaat Tuhan, anugerah Allah mampu memungkinkan manusia menjadi pribadi yang saleh dan benar. Pengakuan ini jugalah yang menjadi tanda keberhasilan Ayub dan mengalahkan iblis. Sedang jemaat Tuhan terkasih, kisah Ayub yang terkesan ironis, tragis, dan dramatis yang kita ikuti sepanjang renungan kita. Orang yang begitu mengasihi dan diberkati Tuhan harus mengalami malapetaka yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Bahkan dia, sahabat-sahabatnya dan iblis mencemooh dia. Mengapa orang begitu baik dan saleh bisa terkena musibah? Ini yang kita pikirkan. Dan ini juga yang terlintas di pikiran kita kalau ada sesuatu yang terjadi kepada hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang saleh, kita lihat ditimpa musibah. Kenapa? Dia kan orang benar, dia kan orang baik, dia kan orang bijaksana. Kenapa menimpa dia? Kenapa harus dia begitu? Tetapi pemikiran kita berbeda dengan pemikiran Allah. Kita tahu setelah periode yang dialami atau situasi yang dialami, pergumulan yang dialami oleh Ayub, kisah itu diakhiri dengan pengakuan Ayub bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Ini juga yang sangat penting. Ini harus bisa keluar dari mulut bibir kita bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Di sini Ayub memilih sikap penyerahan total kepada Tuhan. Ia telah memenangkan pergumulan iman yang melelahkan kehidupan dan jiwanya. Sedangkan para sahabatnya diberitakan Tuhan untuk meminta maaf kepada Ayub, karena Tuhan tahu bahwa sahabat-sahabatnya ini adalah sahabat yang tidak setia dan selalu mempersalahkan Ayub. Dan sahabat-sahabatnya ini memanfaatkan nama Tuhan Allah untuk memojokkan Ayub. Makanya Tuhan Allah katakan, pergilah kepada Ayub
mintalah doa daripada dia. Karena Tuhan Allah tahu Ayub adalah orang saleh, orang benar. Dan Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Dari awalnya 1 kali lipat dari hartanya, sekarang 2 kali lipat. Dia diberikan putri-putri yang cantik, diberikan kekayaan yang melimpah, sahabat-sahabatnya kembali kepada dia. Ini hasil daripada kesetiaan daripada Ayub. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Apakah kita setia di hadapan Tuhan? Walaupun yang kita hadapi selama 1 tahun ini begitu banyak cobaan dan penderitaan yang kita alami. Jangan pernah menyerah sedang jemaat Tuhan. Ingat sedang jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita asal kita setia di hadapan Dia. Ayub meninggal dalam lindungan Tuhan Allah, dalam kesalehannya, dan dia menjadi contoh yang patut buat kita, yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Mari sedang jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada rencanamu yang gagal dalam kehidupan kami. Semua rancanganmu indah buat kami. Kami nikmati, kami jalaninya Tuhan seluruh daripada kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan terus selalu bersabar setia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.